Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, Alhamdulillah senang sekali karena program Teras TVmu bisa kembali hadir menapa dan juga menemani Anda semuanya bersama dengan saya Vini Algani. Dan kali ini kita akan membahas mengenai sukses bersama FKIP UHAMKA, yaitu bersama dengan alumni FKIP UHAMKA sudah ada Bapak Kasmadi. Assalamualaikum Pak Kasmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik sekali. Baik, Alhamdulillah. Nah, Pak Kasmadi ini adalah alumni FKIP UHAMKA atau dulu namanya tuh IKIP Muhammadiyah Jakarta. IKIP Muhammadiyah Jakarta ya Pak ya. Dan sekarang berprofesi sebagai guru ekonomi ya Pak ya. Betul. Ya, dan juga menjabat sebagai ketua musyawarah guru mata pelajaran ekonomi. Betul. Ya Pak ya. Nah, boleh nih Pak cerita nih Pak pengalaman Bapak dulu kuliah di UHAMKA ini kan seperti apa sih UHAMKA zaman Bapak dulu gitu kan, ketika saat itu namanya masih IKIP Muhammadiyah Jakarta ya Pak ya? Ya. Wah ini ngulik ceritanya ya. Iya Pak. Ngulik kenangan masa lalu ceritanya deh. Jadi saya harus membangkitkan dulu nih daya ingat saya begitu ya. Jadi saya kuliah di IKIP Muhammadiyah Jakarta itu tahun 88. Ya, masa masih ya zaman Soeharto, dan kalau kata masyarakat masih enak banget begitu ya. Enak banget. Enak banget gitu. Ya, tahun 95 saya lulus. Waktu itu masih IKIP Muhammadiyah Jakarta namanya, dan saya mengajar sambil mengajar kuliahnya. Pada saat itu kuliah masih terbatas ya. Terbatas pada karena transportasi yang juga jarang gitu, dan harus jarak dari rumah lumayan jauh nih walaupun sama-sama Jakarta ya. Jakarta mana Pak? Saya tinggal di utara, di Tanjung Jakarta Priok. Utara. Nah, dulu kalau IKIP Muhammadiyah Jakarta itu di mana? Di Pasar Rebo atau di Limau atau di mana? Sama seperti yang UHAMKA sekarang sebenarnya ya. Ada 2 kampus, 3 bahkan ya. 3 kampusnya ada di Limau, di Pasar Rebo, dan di Klender. Klender. Nah, untuk yang di Klender itu FKIP namanya, Fakultas Ilmu Pendidikan. Kalau yang di Pasar Rebo itu FPIPS, Ilmu-Ilmu Sosial, dan yang di Limau itu ada MIPA, Bahasa, dan Matematik ya. Nah, jadi berarti Bapak yang di Pasar Rebo. Pasar Rebo. Ya, di Pasar Rebo yang Ilmu Sosial. Jadi sebenarnya kuliah di IKIP Muhammadiyah itu seperti kawah di Chandra di muka gitu ya. Kenapa tuh Pak? Kenapa begitu? Karena saya pada saat kuliah masuk lulusan SMA. Jadi lulus SMA langsung kuliah gitu. Sementara teman-teman saya di kelas jumlahnya tuh banyak banget. Satu kelas 80 orang. Saya masih ingat betul 80 orang. Dari 80 orang itu hanya sedikit yang lulusan SMA langsung kuliah. Sementara teman-teman saya orang-orang pekerja. Nah, itu luar biasa. Kenapa saya bilang cawa canda di muka? Kita nih yang lulusan SMA bisa berkaca pada mereka gitu. Nah, mereka kuliah sambil bekerja sampai sore kerja, terus kemudian kuliahnya malam kebetulan. Ya, kuliahnya malam. Waktu itu justru kuliah malam lah yang mahasiswanya banyak. Ya. Gitu, iya. Bisa angkatan saya itu sekitar 1.500-an. Banyak ya Pak ya? Banyak sekali. Banyak sekali. Nah, itu di IPS ya, 1.500-an. Karena terutama sejarah dan dunia sosial itu banyak sekali mahasiswanya. Jadi mereka kuliah sambil kerja. Nah, itu kan kita bisa belajar tuh ya, gimana mereka repotnya ngatur waktu, ya sambil bekerja terus pulang nggak pulang lagi, bahkan yang sudah ada yang berkeluarga gitu. Ini kan luar biasa. Makanya menurut saya itu kawah Chandra di muka tuh buat saya. Jadi contoh, jadi role model mereka buat saya ketika saya belajar, mereka aja gitu ya, yang sudah bekerja, semangat banget belajarnya, bisa kuliah ngatur waktu. Masa sih saya yang baru lulus SMA dan belum punya beban apa-apa gitu, biaya masih ditanggung orang tua, masa nggak bisa lebih baik dari mereka kan gitu. Ya, tapi dari situ saya akhirnya bisa tuh
nyontoh semangat mereka, akhirnya saya juga sambil kuliah sambil ngajar. Jadi terinspirasi ya. Terinspirasi. Sambil langsung bisa dipraktekkan gitu gimana sih Pak ya. semangatnya mereka bisa saya dapat gitu. Oh ternyata begitu ya kalau kerja terus sambil kuliah ngatur waktunya gimana. Secara akademik kita dituntut untuk bisa menerima pengetahuan gitu ya, tapi juga di luar itu kita juga harus bisa mempraktekkan langsung gitu. Nah itu yang luar biasa menurut saya. Malah jadi tertantang ya karena banyak melihat contoh-contoh yang bisa kuliah sambil bekerja, jadi merasa tertantang nih kayaknya boleh juga dicoba kita zaman dulu ya Pak. Membangun link juga jadinya, iya, karena kan mereka sudah bekerja ya. Nah, jadi teman-teman yang senasib dengan saya itu bisa, kalau kita bisa bergaul dengan baik dengan mereka, pekerjaan lebih mudah dong. Lebih mudah gitu, ya. Iya. Nah, ketika Pak Kasmadi lulus gimana tuh? Langsung melanjutkan menjadi guru atau bagaimana? Nah, itu uniknya saya ya. Saya ketika kuliah mengajar, tapi setelah lulus kuliah saya memutuskan untuk tidak mengajar, berhenti mengajar karena saya lebih suka tantangan gitu ya. Saya ingin mencoba bagaimana tantangan di luar guru. Gitu. Akhirnya bekerja di perusahaan yang bisa mengkomparasi lah. Jadi guru seperti apa, jadi karyawan seperti apa. Dua-duanya dapat tuh pengalaman. Nah, akhirnya ketika 98 ya, itu momen titik balik saya untuk kembali menjadi guru. Ya, setelah menilai selama kurang lebih 3-4 tahun bekerja di sebuah perusahaan gitu ya, ternyata passion saya memang di guru gitu ya. Nggak bisa tuh ya bekerja seperti di orang-orang kebanyakan yang mungkin bukan passionnya guru ya. Kerja karyawan iya, di betul. perusahaan. Tuntutannya gitu, terlalu berat gitu ya. Kompetitifnya juga sangat berat gitu. Jadi di samping memang amanah dari orang tua sebelum meninggal harus tetap menjadi guru. Balik lagi itu titik balik 98. Ya. Jadi di situ akhirnya Bapak sempat merasakan pengalaman bekerja tidak sebagai guru, betul. Tapi kemudian ternyata tetap jatuh hatinya balik lagi sama guru gitu ya Pak. Memang, apa sih Pak yang memicu gitu kan, yang membuat jatuh hati atau seraknya nih kayaknya di guru gitu, mengajar gitu, di profesi guru. Poin yang harus digarisbawahi adalah guru adalah profesi yang paling mulia. Betul. Sampai zaman apapun. Dari zaman dulu, zaman sampai sekarang ya. Begitu. Walaupun ada degradasi keprofesian ya, tapi sejatinya guru itu adalah profesi yang paling mulia. Apapun kondisinya, karena dia memanfaatkan ilmunya untuk bagaimana orang lain bisa bermanfaat, tumbuh kembangnya lebih baik dan bermanfaat buat masyarakat. Saya kira itu. Jadi kalau ada kesan bahwa profesi guru itu terdegradasi, itu hanya interpretasi ya. Tapi sejatinya guru itu mulia, mulai dari dia berprofesi sebagai guru sampai akhirnya nanti ya mungkin nggak lagi gitu ya. Tapi segala zaman guru tetap mulia. Tetap mulia dan tetap bernilai besar, berperan besar demi mencerdaskan anak bangsa ya Pak. Bangsa ini tidak akan pernah bisa berdiri dengan tegak kalau tidak ada peran guru di situ. Ya, Jenderal Sudirman, guru, ya, Bapak bangsa kita Soekarno pernah jadi guru juga, walaupun tidak lama gitu ya. Nah, saya kira begitu. Baik, itu jadi itu poin pentingnya karena guru itu profesi yang mulia dan mencerdaskan. Baik, Pak, kita masih akan lanjut lagi nih Pak, tapi kita sabar sejenak ya Pak ya, karena kita simak dulu nih pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Teras TV-mu. Kita membahas mengenai sukses bersama FKIP UHAMKA bersama dengan Pak Kasmadi nih, alumni dari UHAMKA, jurusan keguruan ya Pak ya? Betul. Kalau dulu namanya IKIP Muhammadiyah ya. Tapi tetap ini adalah produk lulusan dari FKIP UHAMKA ya Pak ya. Nah, boleh cerita juga nih Pak, perbedaan suasana belajar mungkin zaman Bapak dulu gitu kan, apakah
ada seperti apa ya budaya pakaiannya gitu atau ada budaya-budayanya dalam belajar menempuh pendidikan guru mungkin yang agak sedikit berbeda nih sama zaman now gitu. Iya pasti beda jauh sih ya. Gimana tuh Pak? Dari segi budaya ya, fokus waktu kami kuliah kan visinya adalah melahirkan guru ya untuk masyarakat. Jadi budaya gurunya terlihat betul gitu ya. Mulai dari sisi berpakaian, cara bicara, kemudian tingkah laku, pergaulan, mulai dari pintu gerbang tuh ya kalau kita jalan udah guru banget gitu. Udah guru banget ya. Udah guru banget. Kayaknya gitu udah auranya udah guru ya, iya, udah betul. jadi tameng gitu ya betul. buat diri mahasiswa-mahasiswanya ini calon guru gitu ya. Betul. Jadi, udah merasakan benar-benar jadi guru. Jadi cara bicaranya pun sudah kelihatan. Dijaga gitu ya Pak ya. Dia kelihatan calon gurunya gitu. Calon gurunya. Iya. Karena memang fokusnya pada waktu itu institusi melahirkan guru, maka dari sisi manapun ya dibangun bagaimana karakter guru gitu. Nah itu yang paling punya ciri khas sendiri gitu. Nah kalau sekarang kan berbeda, ganti nama, pasti ganti fokus, visi dan misinya juga pasti berbeda. Nah itu yang membedakan di situ secara budaya. Kedisiplinan belajar pun pasti juga berbeda. Ya. Dulu itu mungkin guru-guru pada calon guru ya, calon guru ya. Jadi girah atau semangatnya, disiplinnya sangat tinggi gitu ya. Disiplinnya sangat tinggi. Meskipun mungkin mereka harus ketar-ketir, kejar-kejaran waktu gitu ya. Apalagi kalau ada dosen killer gitu ya. Kan sampai sekarang dosen killer tetap ada ya. Tetap ada itu. Nah, apalagi kalau ketemu dosen-dosen killer gitu. Nah, itu luar biasa tuh perjuangannya di situ. Bagaimana membentuk supaya disiplin, tugas tepat waktu gitu. Karena memang guru harus begitu ya. Harus disiplin betul. Jadi kalau ada tugas ya tepat waktu. Nah itu yang penting yang seperti itu deh. Jadi kedisiplinan itu paling utama karena nanti lahir ketika mereka bekerja sebagai guru, faktor utama yang paling dominan adalah bagaimana karakter guru itu menunjukkan karakter baik. Salah satunya disiplin. Nah, karakter guru apa aja sih Pak? Nah salah satunya ketika karakter baik ya. Karakter baik ya. Itu disiplin. Disiplin. Ya. Dari kalau kita mau ujian gitu ya. Saya nggak tahu nih kalau yang sekarang karena saya tidak memantau banyak gitu ya. Tapi kalau mau ujian itu seragamnya sama tuh ya, hitam putih pakai dasi gitu ya. Nah itu wajib tuh ya. Dan itu nggak bisa enggak gitu. Nah, kalau kita tidak memenuhi seragam yang dituntut ya diinginkan oleh institusi itu pasti nggak bisa ikut ujian. Ya. Telat aja kita nggak bisa ikut ujian, ya, apalagi itu tidak berseragam gitu ya, pasti itu. Nah, jadi itu mati-matian tuh. Ya, waktu itu kan ujian bisa pagi, bisa siang gitu ya. Nah, ada aja tuh akal-akalan namanya guru ya. Guru ya. Guru juga ada akal-akalannya gitu juga ya Pak ya. Ketika dia kan kalau bekerja belum tentu dia seragamnya sama dengan seragam ujian gitu. Nah itu tuh akal-akalan tuh sama temen-temen yang kemudian ujiannya duluan gitu. Itu jadi memang guru harus panjang akal ya, panjang visi, panjang ke depan bagaimana berpikir supaya lebih baik begitu. Salah satunya itulah gitu. Baik ya. Nah ketika Bapak mengalami sisi pergantian sempat ketika lulus sempat merasakan pekerjaan lain, nggak jadi guru gitu, saya kira jadi guru lagi. Apakah ketika melamar menjadi guru lagi dan Pak Kasmadi ini adalah lulusan dari UHAMKA, itu tuh ada poin plusnya gitu Pak? Ya, poin plusnya pertama kita punya di UHAMKA ya atau IKIP Muhammadiyah itu kita punya nilai mata kuliah yang mengembangkan kerohanian, karakter keislaman itu pertama. Kedua bahwa kita diajarkan bahwa kita tidak melulu mengejar materi ketika kita mengajar, kita berprofesi sebagai guru, malah kita harus bisa menghidupkan organisasi yang kita bekerja di situ gitu. Nah itulah ajaran. Jadi mengimplementasikan ajaran Ki Dahlan dalam berbagai
profesi, berbagai situasi, tidak hanya menghidupkan Muhammadiyah, tapi juga menghidupkan ketika kita berorganisasi di satu tempat gitu. Jadi nilai itulah yang kita bawa gitu. Nah itu yang saya kira tidak didapatkan di institusi lain, ilmu keguruan lain gitu ya. Itu penting dan itu wajib dibawa terus ya sampai ketika kita bekerja ketemu teman-teman yang seprofesi dan kebetulan ya ada alumni yang sama gitu ya, kita saling mengingatkan tuh ya. Jangan lupa bahwa ajaran Kidalan adalah menghidupkan sebuah organisasi tanpa menuntut yang macam-macam gitu. Nah, hidupilah dari Muhammadiyah tidak seperti itu, tapi bagaimana kita menghidupi Muhammadiyah sama, menghidupkan organisasi tanpa harus menuntut terus kita harus hidup dari organisasi tersebut. Itu yang tidak ada di lulusan tempat lain ya. Tempat lain. Baik, luar biasa. Jadi itu juga poin plus dari nilai-nilai pendidikan yang ditanam dulu ketika mengemban pendidikan di UHAMKA atau IKIP dulu ya Pak ya, di Muhammadiyah membekas karena ada nilai keislamannya dan juga kemuhammadiyahannya Pak ya, keagamaannya itu ya Pak ya, unsur agama yang itu nggak ada di tempat lain gitu. Dan walaupun Bapak bukan guru agama Islam ya, bukan, guru ekonomi berarti Pak ya, guru ekonomi. Tapi saya pernah mengajar agama Islam. Pernah, Masya Allah. Karena kuliah di UHAMKA, di Muhammadiyah ya. Gitu. Itu salah satu kelebihannya. Kelebihannya, iya. Luar biasa sekali. Nah Pak, boleh cerita ini juga suka dukanya jadi guru Pak? Gimana? Banyak sukanya sih ya, banyak sukanya. Alhamdulillah. Jadi, seperti apa tuh misalnya Pak? Karena passion ya, jadi saya menjalaninya penuh dengan kebahagiaan ya. Sesuatu yang kalau dijalani dengan kebahagiaan kan asik banget ya. Nah, walaupun itu mungkin sebuah kesulitan, tapi kalau kita hadapinya dengan penuh keriangan, itu kan menjadi luar biasa impactnya buat kita gitu. Iya, benar. Ya sukanya itu, jadi bahagia terus. terus, Kenapa? Pak, ketemu banyak jiwa yang berbeda tiap tahun, tiap hari, persoalan-persoalan kehidupan yang real gitu ya. Jadi kita bisa belajar juga. Jangan salah bahwa guru adalah pengajar tapi sekaligus murid gitu. Kita bisa belajar dari mereka-mereka. Nah, itu kesan yang saya dapatkan selama hampir kurang lebih 25 tahun mengajar ya. 25 tahun Pak mengajar ya, jadi guru. Lumayan luar ya. biasa. Nggak Ya, berasa ya Pak ya. Nggak berasa. Tiba-tiba sudah 25 tahun aja gitu. Tapi dukanya nih kalau kita mengajar, kita nggak berhasil. Nggak berhasil kenapa Pak? Maksudnya gimana Pak? Misalnya kita mau mengajar materi tertentu, tapi ketika kita mengajar, apa yang kita sampaikan itu ternyata tidak berhasil dipahami oleh anak-anak. Nah, itu dukanya yang itu menjadi tantangannya. Tantangan besar. Duka sekaligus tantangan sebenarnya. Bagaimana bisa menyampaikan ilmu kepada anak-anak didik supaya anak-anak didik itu bisa paham. Meskipun ya mungkin dia nantinya tidak akan menjadi apa yang kita sampaikan ilmu kita. Tapi paling tidak ilmu yang kita sampaikan itu bisa bermanfaat buat mereka. Mungkin di kehidupan yang berbeda nanti di zamannya dia bisa mengalami, oh ya kita pernah dapat ilmu ini, ya real gitu ya, berhadapan dengan kehidupan, karena ada yang bisa dimanfaatkan, walaupun kecil ya. Karena memang kita tidak bisa idealis banget bahwa ketika kita menyampaikan ilmu, semua anak yang di kelas itu wajib paham gitu. Karena mereka punya karakter yang berbeda. Betul. Jadi kalau sekarang istilahnya pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi. Harus mengutamakan perbedaan itu. Jadi cara menyampaikannya pun tiap anak pasti berbeda. Berbeda ya. Nah, itu. Baik, luar biasa, menarik sekali Pak. Dan kita masih akan lanjut nih Pak, membahas pengalaman Bapak menjadi guru dan juga sukses bersama UHAMKA. Tapi kita lihat dulu nih yang satu ini Pak ya.
Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Teras TV-mu. Kita membahas mengenai sukses bersama FKIP UHAMKA bersama dengan Pak Kasmadi. Nah, Pak Kasmadi, kita lanjutkan kembali nih. Oke, Tadi sip. Bapak di segmen sebelumnya sempat menyinggung nih tentang diferensiasi pembelajaran. Nah, ini boleh dijelaskan lebih lanjut nih Pak. Ini sebenarnya maksudnya seperti apa sih? Ya. Dalam konteks sederhana pembelajaran diferensiasi itu guru mengutamakan atau mengedepankan perbedaan belajar anak, perbedaan cara belajar anak. Jadi kita dilahirkan kan mempunyai pribadi yang unik masing-masing ya, tidak sama. Kembar identik pun ya, punya perbedaan yang mendasar gitu, kemampuan yang mendasar. Nah, itulah yang sebenarnya harus dibudayakan. Jadi pembelajaran diferensiasi itu yang diangkat kembali dalam kurikulum baru ini menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap guru. Ya. Nah, jadi harus melihat bagaimana anak berkembang sesuai dengan kebutuhannya. Tidak semua anak-anak suka pelajaran fisika misalnya. Iya, betul. Atau tidak semua anak belajar dengan cara yang sama. Ya. Ada anak yang punya cara belajar auditori. Ya. Ada anak yang cara belajarnya audiovisual. Auditori, jadi maunya dengar. Betul, jadi harus dibacakan, dijelaskan dengan kalimat yang artikulasinya jelas. Lewat pendengaran ya, jadi lebih cepat menangkap lewat pendengaran. Jadi dia kalau teman-temannya yang lain menulis, dia mendengarkan tuh. Ya. Dari situ dia bisa nangkep. Kemudian biasanya dia akan melihat ketika dia akan mengerjakan sesuatu, dia ingat tuh gurunya ngomong apa tuh. Gitu. Nah, tapi kalau yang visual melihat mimik gurunya. Oh, dia harus melihat ya. Betul. Belajarnya dengan kemudian melihat. Cara belajarnya misalnya guru harus menampilkan gambar, visual ya. Tulisan. Jangan ngomong aja gitu ya. Oh, ada gambar. Nah, itu yang visual. Ya. Tapi ada juga yang gabungan keduanya. Tapi jarang sekali yang begitu. Nah, itulah salah satu konteks sederhana bagaimana pembelajaran diferensiasi bisa dilakukan di kelas. Nah, itu yang saya kira kembali ke falsafah pendidikan kita ya, bahwa sejatinya murid-murid kita itu adalah pribadi-pribadi unik yang mempunyai kompetensi yang berbeda, cara belajar berbeda. Nah, makanya guru mulia banget kan ya dari situ ya. Pak. Bagaimana dari 30 orang atau 20 orang atau bahkan kalau di sekolah-sekolah yang masih menerima 40 orang, coba bayangkan. Ada 40 pribadi yang unik. Iya, dengan kompetensi yang mungkin bisa jadi berbeda-beda. Cara belajar berbeda, support sistemnya di keluarga juga berbeda gitu ya. Wah, banyak banget deh timbang-timbangannya. Makanya saya kira tidaklah salah ya. Seperti saya tadi bilang, tidaklah salah. Sejaman apapun yang berlaku, guru tetap mulia. Guru tetap mulia ya. Karena diferensiasi itu luar biasa gitu ya. Biasa. Kalau itu berhasil ya pendidikan kita, saya yakin Finlandia lewat lah. Finlandia lewat lah ya. Dan dia lewat lah. Kalau itu benar-benar berhasil. Betul, penerapannya. Benar-benar berhasil. Berarti menurut Bapak perbedaan penerapannya di zaman dulu sama zaman sekarang ini seperti apa Pak? Dan juga tingkat penerapannya itu keberhasilannya itu berapa persen sih menurut Bapak? Saya kira begini, mengkomparasi zaman dulu dengan sekarang mungkin tidak objektif juga gitu ya. Tapi memang karena zamannya berbeda, tentu saja pelaksanaan diferensiasi pembelajaran juga berbeda. Jadi beda ya. Kini zaman sekarang nih ya, kan digitalisasi semua ya. Saya kira itu akan lebih mudah gitu. Guru membuat pembelajaran yang diferensiasi. Ya, secara generasi anak-anak sekarang ini lahir di dunia digital, jadi mereka sudah akrab gitu. Nah, itu penting pertama. Ketika mereka auditori, kita bisa menyiapkan pembelajaran yang bersuara. Kan ada bikin video pembelajaran, tapi yang bersuara, suaranya suara kita menjelaskan. Itu salah satu cara yang mungkin bisa membantu pembelajaran diferensiasi. Kalau yang visual, kita kan bisa membuatkan pembelajaran video interaktif. Video-video yang menarik ya Pak? Betul, menarik. Saya kira itu tuntutan guru. Kenapa guru harus mampu juga
mengadaptasi dan mengadop ya keilmuan yang sekarang. Guru wajib bisa beradaptasi dengan cepat supaya kita tidak ketinggalan kereta gitu ya. Sementara sudah digitalisasi, kita masih tulis tangan terus gitu. Nah, jadi saya kira kalau guru-guru sekarang yakinlah untuk digitalisasi, saya pikir top lah. Sudah lebih ini ya. Lebih baik, Lebih baik, ya. Hanya mungkin pengalaman yang harus digali terus. Nah, itu yang tidak didapatkan ketika mereka tetap di bangku kuliah. Beda banget memang. Saya kebetulan sedang membimbing teman-teman PPL dari UHAMKA juga nih. Nah, perbedaannya PPL-nya. Ya. Kalau dulu saya gimana? PPL 6 bulan full. Setiap hari di sekolah. Mengajar. Digembleng betul. Tapi kalau sekarang perubahannya mungkin ya berbeda jauh. Tidak seperti saya dulu full ya, ditekan, di push untuk berani mengajar. Sekarang waktu mengajarnya terbatas gitu ya. Tidak 6 bulan. Kalau dulu 6 bulan menghadapi murid luar biasa loh. Luar biasa, sekarang lebih kepada bagaimana mengembangkan kualitas secara lebih baik, itu yang penting. Nah, itu saya kira. Baik ya. Kalau menurut Bapak nih tantangan guru di era sekarang ini apa sih? Apalagi kan zaman serba digital ya. Terus sempat pandemi juga kemarin. Apa nih yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas guru? Guru harus terus belajar. Ya, tantangannya itu. Karena dihantam oleh pandemi yang 2 tahun ini ya, maka guru juga harus belajar bagaimana memahami lebih rinci tentang siswa, kepribadian siswa. Luar biasa anak-anak sekarang ya, dari dunia rebahan kemudian menjadi pemulihannya panjang ya. Pemulihannya panjang sekali. Jadi saya pikir tantangannya itu pertama untuk guru-guru yang sekarang, bagaimana mengubah pola yang sudah terbentuk selama 2 tahun ini menjadi kembali normal. Itu kemudian tantangan yang kedua adalah karena dunia digital sudah sangat maju sekali, maka mau tidak mau kemampuan adaptasi guru itu juga harus. Ilmu keguruan tentu pasti berkembang lebih pesat lagi daripada yang dulu-dulu begitu. Ini juga. Jadi guru adalah pembelajar sejati. Ya. Kalau guru tidak belajar, maka sebagai guru dia sudah mati. Jadi harus terus belajar ya Pak ya? Harus terus belajar. Apalagi sering perkembangan zaman ya Pak ya? Baik. Satu lagi Mbak. Apa tuh Pak? Harus mau berbagi. Oh, berbagi ilmu? Iya betul. Iya, berbagi ilmu sesama guru ya. Maka kalau di MGMP itu ada waktu-waktu khusus kita berbagi sesama guru. Nggak boleh pelit. Nah itu. Betul. Jadi salah satu tantangannya adalah gimana kita harus bisa berbagi dalam konteks yang kondisi sekarang ya. Tapi sebenarnya terbantu lah. Terbantu ya. Dulu kan kita nggak kebayang ada Zoom meeting ya. Zoom meeting ya. Sekarang malah jadi lebih melek teknologi ya Pak ya. Betul, jadi guru melototin terus. Betul. Canggih banget sekarang guru-guru ya. Tapi kalau menurut Bapak nih mengenai juga aturan pemerintah, seperti misalnya ada Merdeka Belajar ya Pak ya. Nah ini gimana sih menurut pandangan Pak Kasmadi? Tapi simpen dulu Pak jawabannya, kita akan bahas setelah yang satu ini nih. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Teras TV-mu bersama dengan Pak Kasmadi ya, sukses bersama FKIP UHAMKA. Nah, kita lanjutkan lagi nih Pak. Ini juga kaitannya dengan dukungan pemerintah nih Pak, terkait kurikulum pembelajaran, seperti apa sih Pak? Ya, sebenarnya pemerintah sejak berdirinya Republik ini sampai saat ini tidak ada yang tidak didukung oleh pemerintah ya. Saya yakin pemerintah dengan sekuat hati dengan komponen yang ada, sumber daya yang ada, ingin memajukan pendidikan Indonesia dengan cara tentu yang berbeda-beda. Di sekarang ini kita kenal kurikulum merdeka, ya. Merdeka belajar ya Pak. Betul. Ya. Jadi di sana mengutamakan bagaimana kompetensi siswa bisa tergali dengan baik dan itu menjadi bekal buat mereka
dengan kemampuan lahiriah mereka yang bawaan dari lahir. Itu yang mesti dikembangkan ya, dan guru harus mampu menggali itu menjadi sebuah sumber kekuatan buat mereka gitu. Toh mereka nanti ketika menghadapi masa depan, kekuatan itulah yang mereka bawa ya. Nah itulah, jadi saya kira Merdeka Belajar ini menjadi sesuatu yang sedikit berbeda ya dengan kurikulum sebelumnya, karena mengutamakan kompetensi, mengajak murid untuk memerdekakan supaya kompetensinya tergali dengan luar biasa gitu. Nah itu filosofinya seperti itu sebenarnya. Jadi bagaimana bisa terwujud itu, tentu saja kolaborasi itu penting ya. Kolaborasi guru dengan guru, guru dengan murid. Sekarang mah kita kalau belajar kita harus bisa kolaborasi dengan murid. Seperti apa tuh Pak? Misalnya? Misal nih, anak itu bisa bernyanyi dengan punya kompetensi main gitar. Kenapa tidak dipakai kompetensi dia untuk menjelaskan materi dalam bentuk lagu, syair? Kan jadi anak itu menjadi tantangan buat anak ya, itu, antusias dan merasa dihargai keberadaannya. Ya, betul. Saya bisa main gitar, ternyata bisa bermanfaat ya buat teman-teman dengan menciptakan lagu. Nah, gitu. Saya kira itu belum pernah ada mungkin, ya belajar seperti itu. Sebelumnya, ya. Iya. Sekarang anak-anak dituntut bagaimana bisa berkreasi dengan kadang-kadang tanpa diduga. Kreasi mereka yang kita nggak pernah sangka justru keluar ya dari ide-ide mereka. Maka betul kalau ada ciri khas salah satu kurikulum Merdeka adalah proyek karakter ya, penanaman kepancasilaan. Ya. Lebih dikenal dengan P4 atau P5 lah. Ya. Gitu ya, Nah, jadi mereka itu berkelompok, membangun ide, kemudian bagaimana mengembangkan ide dan mewujudkannya. Itu kan luar biasa buat mereka, pengalaman yang luar biasa. Jadi ada interaktifnya juga ya sama peserta, sama sama siswa-siswanya itu. Baik. Nah Pak, ini juga kaitannya dengan solusinya nih Pak. Tadi kan sebelumnya Bapak juga mengatakan kalau kita harus tahu nih anak belajarnya seperti apa, apakah dari audio, pendengaran, atau mungkin visual, ataupun mungkin juga lebih kinestetiknya gitu. Nah berarti jadi nanti solusinya pola pembelajarannya seperti apa? Apakah dipisah-pisah atau nanti digabung tetap atau bagaimana? Tetap klasikal sih ya, tetap klasikal dan tetap mereka lebur jadi satu, nggak ada pemisahan bahwa mereka itu auditori harus dipisah. Saya di kelas kelas auditori gitu ya, kelas kinestetik itu saya kira tidak tepat kalau dijadikan seperti itu, dan tidak ada tantangan yang luar biasa buat guru ya untuk gimana menghadapi sejumlah murid dengan kemampuan yang berbeda. Kemudian kita kan role model guru itu ya. Nah maka dari situ dituntutlah kreativitas guru, bagaimana menyajikan sebuah materi yang bisa diterima oleh mereka dengan kemampuan yang berbeda. Maka ketika itu dilakukan, saya yakin pembelajaran menjadi lebih menarik dan mereka antusias. Jadi kalau nanti ada yang kinestetik, tentu saja pembelajarannya jangan disamakan dengan yang auditori ya. Kalau auditori kan duduk di meja, anteng gitu ya, baca selesai gitu. Tapi kalau yang kinestetis dia nggak bisa tuh duduk 1 menit, lincah banget gitu ya, kayak bola bekel gitu. Maka disajikanlah pembelajaran yang kinerja bentuknya, mereka kerja, menjawab kalau memang ada soal, ada sajian latihan, atau dikasih project gitu. Jadi memang lebih dituntut kreativitas guru ya dalam menyampaikan materi pembelajaran. Baik. Nah, satu lagi nih Pak, kira-kira seperti tema kita kan sukses bersama FKIP UHAMKA ya Pak ya. Kalau arti atau makna kesuksesan bagi Bapak apa sih Pak? Sederhana buat saya. Apa tuh Pak? Sukses itu berubah ke masa depan lebih maju lagi. Jadi tidak perlu mimpi yang terlalu idealis. Jadi sukses itu adalah berubah. Ya. Ketika kita berubah, insya Allah itu akan bermanfaat bagi sekeliling kita. Baik. Jadi kita berubah ke arah yang lebih baik. Betul, ya Pak ya.
Luar biasa sekali. Nah, boleh pesan-pesan juga Pak, ataupun juga kesimpulan terkait pengalaman Bapak dengan mengemban pendidikan di UHAMKA, dulu IKIP Muhammadiyah Pak ya, dan sampai sekarang Bapak bisa menjadi guru dan bahkan sudah mengabdi menjadi guru sampai 25 tahun ya Pak? Iya, betul. Iya. Ya, jadi Silakan, Pak. Iya. buat saya, generasi muda yang sekarang ini, jadi guru itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Ya. Tidak pandang menjadi guru di mana saja. Yang jelas profesi guru sepanjang zaman adalah profesi yang paling mulia. Zaman apapun itu. Ya. Itu pertama. Kedua, saya pesan buat generasi muda, jadilah guru. Karena guru adalah tiang negara, tiangnya sebuah bangsa. Kalau generasi muda sudah tidak ada yang ingin berminat menjadi guru, itu salah satu tanda-tanda kehancuran sebuah bangsa. Kalau mau menjadi guru, maka kuliahlah di IKIP Muhammadiyah Jakarta yang sekarang menjadi UHAMKA. Luar biasa. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Kasmadi atas sharing-sharingnya dan juga informasinya tadi. Ini benar-benar mencerahkan buat kita semua. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Baik. Dan terima kasih juga pemirsa telah membersamai kami dalam Teras TV-mu mengenai sukses bersama FKIP UHAMKA bersama dengan Pak Kasmadi. Dan juga saya Vini Aliani beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sudah waktunya kami mohon pamit undur diri pemirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, buat teman-teman lulusan sains yang memiliki passion di bidang kesehatan masyarakat dan gizi, kuliah di Fakultas Ilmu Kesehatan UHAMKA bisa banget loh. Nah, yang pertama ada Kesehatan Masyarakat S1 yang akan membawamu bekerja sebagai tenaga peneliti kesehatan, bekerja di rumah sakit, industri kesehatan, ataupun non-kesehatan. Nah, yang kedua ada Ilmu Gizi S1 yang berfokus pada studi gizi makanan dan kesehatan, yang akan membawamu menjadi seorang konsultan gizi dan peneliti, bekerja menjadi staf rumah sakit, perusahaan food suplemen, dan masih banyak lagi. Kamu bisa mendaftarkan dirimu di sini ya. Yuk, kuliah di UHAMKA!